Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Manfaat Jombang. Manfaat Madrasah Orang-Orang Hebat. Harmonis, energik, berkualitas unggul, akhlakul karimah, dan tanggung jawab. Halo teman-teman setia podcast Manfaat Jombang. Saya Firda Alfikalista akan menemani sesi bincang-bincang seru bersama dengan tamu yang inspiratif dan tentu saja luar biasa. Jadi pada podcast kali ini kita kedatangan teman-teman peraih juara Olimpiade PAI tingkat nasional nih. Kita sapa dulu kakak-kakak hebat kita. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, teman-teman di rumah pasti pengen tahu kan siapa sih sosok luar biasa ini. Boleh perkenalan dulu nih Kak. Oke, perkenalkan nama saya Zafif Raisa Jayawardana. Saya berasal dari kelas 11 PK 1. Saya berasal dari kota Santri, yaitu kota Jombang. Oke, selanjutnya Kak. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Nizarul Alim. Saya berasal dari kelas 11 PK 1 juga. Dan jika teman saya berasal dari kota Jombang, saya berasal dari kota Tahu Takwa, yakni kota Kediri. Oke, kemarin saya sempat lihat nih Kak di Instagramnya Manfaat Jombang. Ada kabar gembira, siswa-siswi Manfaat Jombang memenangkan juara Olimpiade PAI tingkat nasional nih. Itu gimana? Bisa diceritain ke teman-teman? Oke, kemarin kami sebagai tim mengikuti lomba yang bertajuk Sakoyah di UIN Malang yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa. Kemudian kami mengikuti lomba tersebut tak lain adalah tujuannya untuk mengharumkan nama madrasah kita, yaitu Manfaat Jombang. Terus bagaimana sih Kak proses lombanya dari babak penyisihan sampai babak kejuaraan? Boleh diceritain kepada teman-teman? Untuk proses perlombaannya sendiri dimulai dari penyisihan, di mana tim-tim yang dari madrasah ini berkumpul satu ruangan. Kita itu mengerjakannya di aula lantai 3 gedung Kiai Haji Bisri Sansuri. Dimana dari peserta-peserta yang mengikuti penyisihan tersebut itu nanti akan diambil sebanyak 50 peserta yang akan lolos ke semifinal nantinya. Itu dari berapa tim Kak? Mungkin jika pendaftarnya kira-kira bisa sampai 200 lebih. Oke. Terus lanjut Kak. Dari proses semifinal tersebut kita mengerjakannya secara online, di mana kita itu diawasi dari panitia melalui Zoom meeting. Jadi kita mengerjakan sambil diawasi. Dan pengerjaannya kita ini bentuknya itu pilihan ganda sebanyak sekitar 100 soal. Ya, 100 soal. Ya, 100 soal itu selama dikerjakan 2 orang Kak? Ya, 100 soal. Luar biasa sih. Oke, lanjut Kak. Kemudian selanjutnya yaitu kita menunggu hasil pengumuman dari babak penyisihan yang dimana diambil 50 tim. Kemudian setelah itu kita belajar, kemudian mempersiapkan diri, komitmen diri, bekerja sama tim untuk melanjutkan perlombaan dan meraih juara. Oke. Terus tadi ada sempat menyinggung komitmen. Ya. Itu komitmennya apa nih Kak di antara kalian berdua ini? Mungkin dari komitmen atau perjanjian ke kami berdua selaku tim, bahwa kita itu harus selalu belajar entah itu di waktu senggang kita harus belajar agar ya tujuan kita kan mendapatkan juara. Jadi kita harus ya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan tujuan tersebut. Juga komitmen lainnya yaitu kita harus fokus pada satu kejuaraan ini dan kita harus meninggalkan kegiatan-kegiatan lain atau urusan lain seperti ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Jadi kita bisa fokus ke satu tujuan ini, satu perlombaan ini. Terus tadi yang di finalnya gimana nih Kak? Boleh ceritain? Oke, finalnya kami pada saat tanggal 4 Oktober kami pergi ke Kota Malang. Kemudian kami berkumpul di Aula UIN Malang. Kemudian kita check-in sekitar jam 7, kemudian masuk ke ruangan masing-masing yang telah ditentukan oleh panitia. Kemudian kami mengerjakan soal esai dan uraian singkat berjumlah 25 butir soal. Kemudian kami sebagai tim bekerja sama untuk diskusi, kemudian menetapkan jawaban yang tepat
dan yang paling singkat. Terus gimana sih Kak caranya biar saling kompak gitu? Kan misalnya kita tuh setiap orang kan punya pendapat yang berbeda-beda kan. Jadi itu gimana caranya biar agar bisa kompak gitu? Dalam perlombaan PAI dapat diketahui bahwa banyak hal-hal kalau berurusan masalah agama itu kan banyak khilafiyah ya, atau perbedaan antara pendapat ulama dengan ulama lain. Kemudian cara kita untuk agar tidak terjadi perbedaan pendapat pada saat lomba, yang kemudian lomba tersebut juga dikejar oleh waktu, kita putuskan pendapat. Kalau misalnya ulama itu ada pendapat yang paling kuat, ada pendapat yang paling rojih, paling sahih, paling unggul. Kemudian kita harus tinggalkan perbedaan atau pertentangan di antara kami berdua. Oke. Terus sebelumnya pernah menjuarai apa lagi nih Kak selain menjuarai Olimpiade PAI ini? Pada saat saya masih duduk di bangku kelas 1 SMA kemarin, Alia kemarin, yaitu saya pernah lomba dai di UIN 1 Tulungagung, yaitu hanya sampai finalis. Kemudian lomba OBA, Olimpiade Bahasa Arab, juara harapan 1. Kemudian yang baru kemarin itu bulan Agustus itu menjuarai lomba MTI atau Musabaqah Tarikh Islam di UINSA. Oke, keren sekali ya kakak-kakak kita ini. Terus kakak yang satunya? Mungkin untuk juara sendiri, ini baru pertama kali saya mendapatkan penghargaan ya, mendapatkan juara. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu istilahnya saya cuma ikut perlombaan itu baru sedikit lah. Jadi ini pengalaman pertama saya mendapatkan kejuaraan. Oke, ini kan baru pertama kali nih Kak untuk kakaknya. Itu gimana perasaannya bisa menjuarai gitu? Ya pastinya alhamdulillah senang ya, karena setelah dinanti-nanti, setelah perjuangan yang kami lakukan ini akhirnya berbuah mendapatkan hasil, dan pastinya hasilnya ini membanggakan semua orang. Amalan apa yang istiqomah dilakukan? Untuk amalannya sendiri kan kita ketahui bersama, santri Manpat Denanyar ini kan santrinya Mbah Bisri, santri Nahdlatul Ulama. Jadi ya jika kita mempunyai hajat ini ya pastinya kita tawasulan, kita kirim Fatihah ke Kanjeng Nabi terlebih dahulu, kepada para masyayikh, para guru-guru kita. Dan untuk amalan khususnya, saya itu pernah diberitahu bahwa jika pengen hajatnya terkabul ini baca khosais di Makbaroh, yaitu keistimewaan Kanjeng Nabi itu. Kalau amalan untuk terus istiqomah dalam belajar, yaitu kita usahakan untuk selalu bawa buku kemana saja, yaitu kita anggap buku itu sebagai teman tidur atau bahasanya bantal kita, sehingga kemana-mana saja yang saya bawa atau kita bawa adalah buku yang berhubungan dengan PAI. Kemudian kami juga tadi sudah menyinggung yang tadi, yaitu komitmen bersama, dan kita menetapkan jam belajar, yaitu mulai dari setelah kegiatan asrama jam 9 sampai jam 12 bahkan sampai setengah 1 gitu. Oke. Terus tadi kan sempat nyinggung ada yang memberitahu gitu. Kalau boleh tahu siapa nih Kak yang memberikan amalan tersebut? Amalan tersebut ya berasal dari adik kelas saya, bahkan adik kelas saya itu alumni Pondok Pesantren An-Najah, yang dimana Pondok Pesantren An-Najah ini pengasuhnya yaitu Yai Ali Khidir. Jadi dia adalah adik kelas saya ini mendapatkan ijazah dari beliau Yai Ali Khidir. Mungkin di kesempatan lain kita bisa berbincang-bincang lagi ya. Oke, untuk teman-teman yang di rumah jangan kemana-mana. Abis ini kita masih kedatangan tamu juara satunya nih. Ini pasti lebih luar biasa lagi. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube-nya Manpat Jombang. Bisa say goodbye dulu nih Kak buat teman-teman yang di rumah. Jadi tadi kita udah berbincang-bincang lumayan banyak ya dengan juara 2 kita. Sekarang kita kedatangan yang lebih luar biasanya lagi, yaitu juara satunya. Kita sapa dulu kakak-kakaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Baik, boleh dikenalin dulu nih kepada teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Deisna Fathara Madina. Saya dari kelas 12 PK2. Asal saya dari Bojonegoro.
Perkenalkan, nama saya Zafira Nasya dari kelas 12 PK2 asal dari Tulungagung. Oke, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih Kak tentang gimana proses lombanya sampai dari semifinal sampai ke kejuaraan. Saya penasaran yang di finalnya nih, sesi finalnya kan ada sesi debat. Itu gimana? Bisa diceritain suasana debatnya? Baik, di situ memang finalnya itu konsepnya adalah debat intelektual yang dimana dibagi jadi 2 sesi. Sesi yang pertama itu kita dikasih pertanyaan satu persatu. 5 tim terbaik tadi dari semifinal kita di final itu dikasih pertanyaan satu persatu. Habis itu di sesi kedua kita dihadapkan berebut soal yang dimana soalnya itu terdiri 4 soal. Soalnya itu merupakan studi kasus, ya jelas itu sangat menantang bagi kita. Apalagi untuk kita yang bisa dibilang bahwa belajar untuk diskusinya itu masih kurang. Tapi alhamdulillah waktu itu di depan juri kita bisa mempercepat proses diskusi kita. Jadi kita juga bisa menjawab sesuai dengan waktu yang diberikan yaitu 7 menit. Suasananya waktu itu sangat menegangkan ya pastinya, soalnya juga final penentuan juara 1 sampai harapan itu. Nah di sana alhamdulillahnya itu kan konsepnya per tim itu kan ada tombolnya, jadi kita cepet-cepetan mencet tombol itu. Dan alhamdulillah 3 soal terakhir itu selalu bel kita yang pertama, selalu tim kita yang pertama menjawab, lalu ditanggapi oleh tim lain 2 tim, habis itu kita juga menanggapi tim lainnya seperti itu. Oke, terus kalau lombanya 2 orang kan mesti harus jaga komitmen nih Kak. Iya, betul. Itu gimana cara jaga komitmennya? Komitmen kita yaitu bagi tugas kayak pelajaran per materi kisi-kisi kita bagi 2 seperti sejarah dan fikih itu dipegang sama Deisna, terus saya Al-Quran hadis dan akidah akhlak seperti itu. Terus kakaknya kan udah kelas 12 nih, juga ada TKA juga. Itu gimana cara bagi waktunya Kak? Bisa di-sharing ke teman-teman. Ya baik, jadi untuk TKA juga lumayan agak berdampak besar bagi proses kita untuk ikut Olimpiade PAI ini. Yang dimana dari awal kita udah niat buat ikut Olimpiade PAI ini, namun di tengah-tengah ketika kita mendapatkan informasi bahwa TKA diwajibkan di sekolah kita Manpat Jombang ini, kita benar-benar waktu itu shock banget karena memang kita dibatasi banget waktu untuk bimbingan Olimpiade PAI-nya, terus kita juga lagi sibuk-sibuknya organisasi, disuruh lengser kan waktu itu masa-masa pelengseran. Jadi benar-benar kita sangat bingung waktunya bagaimana. Akhirnya kita memutuskan untuk menyerah di tengah awalnya. Namun lama-kelamaan, lambat laun, tiba-tiba kita mendapatkan dorongan, motivasi dari ustadzah kita yang hebat banget. Beliau ustadz-ustadzah memotivasi kita bahwa ini masih bisa nih. Walaupun TKA masih bisa nih lomba ini, diselipin lomba masih bisa nih. Kayak gitu kan. Habis itu karena kita sami'na wa ata'na sama ustadzah kita takdim. Habis itu ya udah bismillahirrahmanirrahim kita niati selain untuk mencari ilmu ya lomba itu, tapi juga kita niati untuk membanggakan ustadz-ustadzah, untuk mengharumkan nama baik Manpat Jombang juga. Jadi akhirnya 1 minggu sebelum penyisihan itu kita baru berkomitmen lagi untuk melanjutkan lomba. Jadi kita baru bagi tugas lagi, kita baru serius lagi 1 minggu sebelum penyisihan. Oke, jadi kuncinya adalah komitmen ya Kak ya. Oke, bisa di-sharing nih apa tips dan pesan atau pesan suksesnya buat teman-teman? Ya jadi kita kan di sini masih pelajar ya, kita masih banyak banget yang harus kita pelajari. Kita masih dalam tahap belajar. Ya mungkin salah satu usaha kita itu adalah dengan belajar dengan giat, belajar yang dimana waktunya itu terstruktur, diatur secara sistematis juga. Terus kita juga mencukupkan istirahat kita mencukupkan kesehatan kita juga. Lalu kita juga berusaha untuk saling tukar pikiran, walaupun jarang banget ada waktu buat duduk bersama, buat bahas soal bersama, tapi setidaknya sesekali antara 5 menit atau 10 menit itu saya tanya, dia tanya ke saya, Nasya tanya ke saya, dan bahkan kita itu sebenarnya baru benar-benar diskusi itu waktu penyisihan itu.
kayak gitu. Ya mungkin tipsnya itu evaluasi ya, lebih tepatnya itu evaluasi. Mungkin buat teman-teman kalau mau ikut lomba lebih digiatkan lagi belajarnya, komitmennya sama timnya, mungkin kerjasamanya lebih diperbaiki lagi. Kalau kita ya usaha kita dengan belajar kayak tadi karena estimasi waktu, juga karena beradaptasi dengan kondisi kita waktu itu ya. Sebelum menjuarai Olimpiade PAI yang kemarin, pernah menjuarai apa aja sih kakaknya? Bisa diceritain ke teman-teman. Sebelumnya saya pernah menjuarai Olimpiade PAI juga, Haflah Miladiyah, Winsa Prodi PAI. Iya. Tahun kemarin alhamdulillah mendapatkan harapan 1. Oke, luar biasa sekali Kak. Terus kakak Ya, alhamdulillah saya dari kelas 10 itu sudah berkecimpung di PAI. Saya sama tim, sama kakak kelas yang sudah lulus itu pernah menjuari juara 3 di Sidoarjo. Waktu itu lomba PAI. Terus juga saya sama teman saya satu tim itu menjuarai CCI, Cegah Cermat Islam, itu di Tebu Ireng, juara 2. Habis itu saya dan juga teman saya lagi, Hani dari Saal Muslim, itu kemarin bulan Agustus alhamdulillah dapat juara 1 lomba LKTI di Winsa ya. Terus saya juga pernah untuk pribadi ini, untuk saya pernah menjuarai PAI juara 1 di Mas Kumambang Gresik. Oh, luar biasa sekali Kak. Oke, jadi ini adalah hasil luar biasa yang didapatkan oleh kakak-kakak kita. Boleh di zoom kameramen? Oke, ini luar biasa sekali. Oke. Terus rencananya mau studi kemana nih Kak setelah lulus dari madrasah tercinta Manfaat Jombang ini? Baik, ini rencana ya, rencana saya ingin jadi teman-teman, rencana saya ingin studi lanjut di UIN Sunan Kalijogo, yaitu di Yogyakarta. Saya mau ambil PAI di sana. Doakan ya teman-teman, semoga lancar semua prosesnya. Amin. Terus kakak? Bismillah, saya mau lanjut ke UINMA, dan kebetulan prodi yang menyelenggarakan acara ini yaitu PAI, dan doakan semoga saya bisa keterima beasiswa teladan. Amin. Kita doakan kakak-kakak hebat kita bisa sukses dan menggapai cita-citanya ya. Oke, mungkin cukup untuk bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih kakak bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Oke, sebelum kita tutup sebaiknya kita jargon terlebih dahulu nih kak. Oke, Manfaat Madrasah Orang-orang Hebat, harmonis, energi, berkualitas unggul, akhlakul karimah, dan tanggung jawab. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan podcast Manfaat Jombang dan ikuti Instagram, YouTube, dan TikToknya Manfaat Jombang. Saya Ferda Wafi Kalista pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.